Dokti nggak bisa ngebayarin Bang Hotman, cuman karena Bang Hotman nggak mau, ya sebaiknya carilah yang lain ya yang mau, tapi setidaknya yang berkualitas. Dok, sampai juga di berstatement juga Doktis menyerang pribadi dari DL. Gimana mungkin nih? ada statement seperti itu ya, mungkin bagian opini, karena sebenarnya Dokti pun diserang secara pribadi. Mungkin kalian lupa hubungan privasi Dokti dengan keluarganya Dokti itu pun diserang oleh beliau. Sama-sama saling serang. Iya, untuk kenapa? Karena sampai saat ini pun Dokti masih diserang, hanya masyarakat saja tidak tahu. Gitu, ya. Contohnya apa? Ya, sudah seperti biasa. Makanya di sini juga buzzer melalui buzzer. Kenapa Dokti di sini berani melakukan sayembara? Kalau DRL membuat sayembara 10 juta, kalau berhasil menemukan maling di kliniknya dia dulu, kontroversial yang di Padang. Ya, Dokti nggak main uang 10 juta. Dokti di sini melakukan sayembara, teman-teman masyarakat Indonesia siapapun yang bisa membuktikan Dokti menggunakan jasa buzzer ya untuk membela Dokti hingga detik ini, Dokti akan kasih kalian 250 juta. Dan Dokti tantang untuk owner-owner skincare, tukang flexing melakukan hal yang sama. Berani nggak kalian? Kalian menantang ya masyarakat yang bisa membuktikan bahwa kalian tidak menggunakan buzzer atau kalian menggunakan buzzer. Dokti sih yakin ya kemungkinan besar menggunakan buzzer. Bilang dong sayembara nggak usah 250 juta karena mungkin agak kebesaran ya, 100 juta aja gitu. Berani nggak Dokti tantang kalian? Jadi jangan selalu menyerang Dokti yang menggunakan buzzer. Saat ini Dokti melakukan sayembara kok 250 juta. Ayo dong, buktikan cash 250 juta. Buat kalian yang bisa membuktikan Dokti menggunakan buzzer. Karena yang selama ini mereka yang membela Dokti itu real. Itu adalah masyarakat Indonesia asli, bukan robot, bukan buzzer. Gitu. Karena alhamdulillah masyarakat sudah semakin cerdas. Dok, ini balik lagi soal barang bukti yang diserahkan ke penyidik ya. Terkait ada dua di mana di mana barang tersebut belum di launching tapi sudah ada. Nah, Maksudnya jadi belum pertanyaan dari pihak sana gitu kan. belum di launching, nggak Iya. mungkin belum di launching. DNA Salmon kan sudah di launching. Bagaimana belum di launching? Jadi launchingnya itu Agustus tapi barangnya keluar itu bulan Juli atau Oh, nggak Nah, mungkin. Tidak itu mungkin. versi dari kemarin Biar yang biar dikatakan oleh jadi gini, jangan sampai membuat statement yang menggiring opini seakan-akan penyidik PMJ itu adalah penyidik yang bodoh. Ya, penyidik PMJ adalah penyidik yang sangat teliti dan super cerdas. Ya, jangan lagi menggiring opini seperti kasusnya Karput. Kalau penyidik Polda itu menyeret-nyeret lah dan melakukan berbagai macam lah, pokoknya yang namanya penyidik ini disudutkan. Tidak ada. Penyidik Polda itu bekerja super teliti, nggak mau mereka terpleset sedikit pun, karena ini adalah sebagai isu nasional. Ya, benar nggak? Intinya begini, soal DNA Salmo itu tadi, ini kan produk sudah diedarkan, sudah di launching kan, sudah diedarkan, sudah diperjualbelikan ke masyarakat. Terus oleh Badan POM itu juga sudah ditarik NA-nya. Kenapa ditarik oleh NA-nya oleh Badan POM atau izin edarnya oleh Badan POM? Tentu ada dugaan pelanggaran atau ada pelanggaran lah yang diidentifikasi oleh Badan POM. Artinya jika sudah barang ini sudah diedarkan, terus ada penarikan izin edar oleh BPOM, ada pelanggaran, artinya tentu bisa bermuara kepada tindak pidana itu tadi. Tinggal dibuktikan, diurut kronologisnya seperti apa, barang buktinya ada apa aja, diurut semuanya sehingga terang tindak pidana itu seperti itu. Dan itu sudah sangat jelas itu. Produknya sudah diperjualbelikan, izin edarnya ditarik oleh BPOM. Sudah sangat Dan aliran dananya, pembeliannya itu mengarah ke istri. Ya, jadi sudahlah. Yuk, berhenti untuk menggiring opini atau membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Karena itu akan menjadi blunder. Ya, jadi lebih baik lawyernya belajar ilmu gitu. Kalau perlu belajar mungkin sama Pak Adi ya. Karena kalau Dokter tadi melihat apa yang ditambahkan ya, bukti tambahan itu Dokter, kalau Dokter jadi dia atau Dokter menggunakan lawyer Pak Adi, pasti Dokter akan dilarang. Jangan Dok ini salah, jangan Dok ini salah gitu. Ya, jadi lebih baik lawyernya pun hati-hati karena akan bisa menjadi blunder untuk kliennya sendiri. Gitu. Yang namanya lawyer kan melindungi ya, bukan malah menjerumuskan klien. Ya, oke? Oke, Dok. Ya. Dok, terkait Dokter benar gak sih beli produknya Dr. Richard Lee udah
Terus penyidik gimana? Kok bisa menetapkan Nggak, jadi tapi najis? dari itu yang gitu karena dokter Enggak apa-apa. Yang jelas Godeskin by Athena itu adalah milik siapa? Berarti pembeli dari Godeskin by Athena. Dan semua buktinya sudah ada. Jadi sudahlah, biarkan dia berbicara seperti itu. Seperti pada saat White Tomato dikatakan tidak ada masalah, Badan POM sudah mendatangi pabrik. Jadi nanti DS atau yang bersangkutan silakan menjalani hukuman pidana perdata, laporan pidana perdata. Dan ternyata sekian hari kemudian keluarlah laporan dari Badan POM. Biarkan dia berkata. kadang belinya bukan di produk dia sendiri, di toko dia sendiri gitu. Yang mana? Belinya itu bukan di dari reseller resmi. Belinya Original original. official. Udah biarkanlah Biarkan dia memberikan berkata asumsi apapun, apapun, tapi Biarkan. penyidik pastinya bekerja. Nggak Apa yang kita penyidik. serahkan itu ditelusuri semua dari mana Ditelusuri dapatnya, itu semuanya. diperiksa semua. Iya, jadi meskipun kita beli misalnya dari kamu nih sayang ya, kamu dapetnya dari mana? Oke, kamu dapetnya dari si B. Kamu dapetnya dari mana? Kan seperti itu. Hingga akhirnya ujungnya sih penyidik itu sudahlah, biarkan dia berkata apapun kita hormati. Gimana Dok, artinya reaksinya disebut laporan mengada-ngada. Wah, nggak ngaruh, nggak penting. Nggak penting, nggak ngaruh, biarin aja. Ini dalam kondisi yang dokter bilang orang yang panik, ranting pun akan diambil. Ya, jadi segala ucapan bisa keluar. Biarkan saja dan itu tidak mempengaruhi apapun. Ya, jadi penyidik tidak bisa disetir sama seperti yang dibilang bolak-balik Pak Anus bilang kalau kenapa sih kok DS atau kok tidak dijadikan tersangka? Ya, penyidik tidak bisa disetir. Kalau mereka tidak bisa menemukan bukti apapun, bagaimana bisa dijadikan tersangka? Betul nggak? Nggak mungkin, kalau nggak ada ya nggak bisa. Seperti itu. Tapi kalian terus mengirim opini supaya masyarakat percaya. Tapi dokter yakin masyarakat cerdas. Sampai saat ini pun dokter masih berdiri di sini dengan tersenyum, dengan ceria, masih jualan live juga. Nggak ada masalah, tidur juga dengan pulasnya. Nah, artinya apa? Dokter enjoy my life. Jadi dokter itu menikmati benar-benar kehidupannya dokter dari detik demi detik. Berarti no RJ ya Dok? No, nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Damai itu kan indah. Sudah keterlaluan sih sebenarnya, sudah keterlaluan. Jadi dokter melihat semakin kesini kok semakin mengada-ngada, semakin serangannya semakin luar biasa, dan itu dilakukan oleh grup itu lagi, grup itu. Jadi dokter merasa udahlah, tetap kita lanjutin ya Pak Adi ya. Sampai meja hijau ya Dok? Oh, kita lihat nanti, kita senang banget. Kalau bisa naik yang ini juga ya, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ini dokter dengan senang hati mengikuti, bahkan pada saat di persidangan, dokter menginginkan persidangan secara terbuka. Bisa dilihat oleh masyarakat. Gitu ya. Oke, udah Dok, kebetulan. agak telat tadi, mungkin ada berapa pertanyaan tadi di atas? 30-an. 30-an. Tapi kurang lebih kan sama itu ya, Iya, ya. cari. Sama aja udah. Dok, soal itu dong, tadi ada sidang Nikita Mirzani. Nah, Dokter nggak ngikutin ya, Iya. tapi kayaknya Spasi. bakalan ada sidang lagi kan? iya, nanti 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Tanggal 11. Oh, 11. 11, karena 2 minggu lagi. Oke, ya kita ikutin aja guys, tapi nggak tahu. Mungkin Bang Fahmi sebagai lawyernya lebih tahu. Ya, tapi yang jelas kayaknya tergugat atau DRG juga bisa datang aja sih. Sama-sama datang kan seru ya. Kita lihat seru. Datang aja sih nggak ada masalah. Tapi Dok, dukungan Iya. Dok Niki sendiri seperti apa